We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Selamat siang sahabat Mirai Asset, apa kabar? Semoga sahabat Mirai Asset. Welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Asset, kita selalu mempelajari hal-hal baru tentang berinvestasi agar kamu Morning Meeting hari ini, hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 bersama saya Arina Glenda. Oke, hari ini aku ketemu dengan Pak Riki dari Mirai Asset untuk membahas Welcome to Superstock. bantuan seperti Edisi apa Superstock kali ini kita akan membahas Selamat datang di Bismut. Bismut melambangkan retail investor di Sahabat Indonesia. Mirai Asset, senang sekali hari ini saya Ardina Glenda. Mengawali pekan ini, IHSG bergerak konsolidasi. YouTube menjadi wadah berkarya Mirai Asset Sekuritas dalam menyajikan informasi terkini melalui edukasi konten video yang mudah dipahami. Mirai Asset Sekuritas tak berhenti berinovasi dan terus mengembangkan potensi. Kami berkomitmen akan terus menyalurkan konten-konten yang menambah wawasan dan dapat diakses oleh semua orang. Kami juga bertanggung jawab atas setiap informasi yang kami berikan kepada nasabah kami. Mirai Asset Sekuritas adalah perusahaan sekuritas pertama di Indonesia yang memiliki studio digital produksi sendiri untuk menunjang produktivitas dan memastikan kualitas konten terbaik untuk nasabah kami. Bersama Mirai Asset, majukan pasar modal Indonesia. Halo,
Selamat malam sahabat Mira Aset. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi buat teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas mentorship kita pada program Host Championship di season 6. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa Host Championship season 6 memiliki total hadiah sebesar 1 miliar rupiah dan sahabat Mira Aset juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah setiap minggunya dan hadiah pada akhir kompetisi. Program Horse Championship Season 6 ini juga didukung oleh Bursa Efek Indonesia dengan official media partner kita yaitu Berita A1 dan Urban Asia serta disponsori oleh Samsung. Sebelum saya memulai sesi mentorship kita yang paling terakhir di hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizda selaku host dan perwakilan tim marketing Mira Aset Sekuritas Indonesia. Nah, kemudian telah hadir bersama kita di sini Ibu Marta Kristina selaku moderator dan perwakilan dari tim Investment Information Mira Aset Sekuritas Indonesia. Halo, apa kabar Mbak Marta? Selamat malam. Halo, malam Rizda. Oke, udah siap ya Mbak buat mentorship hari ini? Iya. Oke, dan yang nggak lain tidak bukan yang kita tunggu-tunggu telah hadir bersama kita semua, mentor kita Om Ben, yang akan memberikan program edukasi di kelas mentorshipnya untuk minggu pertama ini ya. Halo Om Ben, apa kabar? Halo, selamat malam. Halo, malam Om. Gila, kayaknya udah pada nunggu ini, udah rame banget kolom chatnya. Udah siap ya Om? Mbak Marta juga udah siap ya? Pasti. Oke, sebelum mulai, izinkan aku membacakan terlebih dahulu disclaimer kita selama program edukasi berlangsung. Semua mentor dalam program edukasi Horse Championship Season 6 atau program edukasi adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang Horse Championship season-season sebelumnya dan terdapat seorang capital market influencer serta bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mira Aset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Mira Aset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi, efek di pasar modal mengandung resiko-resiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mira Aset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Horse Championship merupakan ajang kompetisi trading terbesar di Indonesia yang menjunjung semangat kejujuran dan sportivitas. Apapun yang berpotensi merusak kepercayaan nasabah kepada kami, baik sebagai sekuritas maupun sebagai penyelenggara Horse Championship akan menjadi perhatian serius dari kami. Mira Aset Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan. Mira Aset akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Oke, baiknya sepertinya udah pada hafal ya sama disclaimer kita. Oke, pengen ada lomba hafalin disclaimer katanya Rizda. Oke, boleh. Nanti hadiahnya ini ya, dapat saham dari Om Ben. Oke, aku akan membacakan rundown kita pada hari ini yang akan dibuka dengan pemaparan analisa fundamental ya oleh Ibu Marta dan akan langsung dilanjutkan dengan materi mentor kita dari Om Ben. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta program mentorship melalui kolom Q&A dan pada setiap pertanyaan akan dipilihkan langsung oleh Mbak Marta dan akan dibahas oleh Mbak Marta dan juga Om Ben. Sekian penjelasan dari saya, waktu dan tempat kepada Om Ben dan Mbak Marta aku persilahkan. Dan buat teman-teman yang telah berpartisipasi, selamat belajar dan pastinya biar bisa berani trading. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizda. Selamat malam sahabat Mira Aset semua. Sudah makan malam semuanya? Om Ben udah makan malam?
Belum. Oh belum, nanti habis ini ya Om Ben. Belum, Om belum. Ben, saya izin untuk share screen dulu. Jadi saya akan Boleh. bahas tentang fundamental sedikit ya Om Ben. Iya, oke. Sahabat Mirai Asset, sabar ya. Jadi kurang lebih 5 menit aja untuk informasi mengenai fundamental. Dan hari ini yang di sesi ketiga ini yang akan saya bahas ini adalah tentang aksi korporasi. Jadi saya yakin di sini sahabat Mirai Asset mungkin ada yang masih baru, ada yang udah expert banget gitu ya. Jadi mungkin sudah hafal yang namanya aksi korporasi. Nah, sahabat Mirai Asset, untuk aksi korporasi sendiri ini adalah kegiatan atau aksi ya yang dilakukan oleh perusahaan itu yang dapat mempengaruhi harga sahamnya dan juga volume dari suatu saham. Nah, beberapa contoh aksi korporasi ini yang pertama kalau misalnya perusahaan belum go public berarti itu adalah IPO. Kemudian ketika perusahaan sudah menghasilkan laba kemudian ingin membagikan labanya kepada pemegang saham, maka sahabat Mirai Asset atau para investornya nanti akan mendapatkan yang namanya dividen. Bisa bentuknya cash dividen atau uang tunai, bisa juga bentuknya adalah stock dividen. Yang ketiga itu misalnya perusahaan membutuhkan dana, membutuhkan modal tambahan untuk bangun pabrik, misalnya untuk buka cabang, untuk ekspansi begitu. Nah, perusahaan bisa menerbitkan saham. Nah, itu yang kita sebut dengan right issue. Dan misalnya perusahaan ingin mengakuisisi perusahaan atau ingin bergabung dengan perusahaan lainnya, misalnya contohnya seperti yang baru-baru ini, misalnya ada rencananya Indosat dan Tri seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari merger dan acquisition. Kita nggak akan bahas semuanya hari ini, nggak mungkin. Jadi kita akan bahas satu hari ini, yaitu tentang dividen. Nah, sahabat Mirai Asset, untuk corporate action sendiri itu kenapa sih kita penting untuk mengetahui? Ingat bahwa perusahaan itu dimiliki oleh dua pihak. Memang semuanya judulnya investor, tapi ada investor besar, ada investor kecil. Investor kecil kita biasa sebut minority shareholder. Jadi investor seperti kita ini yang punya kepemilikannya kecil. Nah, ada juga investor yang besar atau memang ya kita bisa bilang bahwa pemilik perusahaan majority shareholder, mereka yang menguasai misalnya 50%, 51% dari perusahaan seperti itu. Nah, corporate action ini untuk majority shareholder itu umumnya atau kebanyakan itu adalah pasti akan menguntungkan mereka. Jadi akan menjadi good news nih untuk mereka sehingga mereka mendapatkan gain atau keuntungan dari situ. Tapi untuk kita yang minority shareholder, corporate action itu bisa jadi good news, bisa juga jadi bad news untuk kita. Nah, good news tuh contohnya seperti apa? Misalnya perusahaan bagi dividen. Sebagai investor kita senang dong dapat uang. Nah, bad news tuh contohnya apa? Misalnya perusahaan ingin mengakuisisi suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang diakuisisi itu adalah misalnya perusahaan yang deket nih sister company-nya, tapi dengan harga yang lebih mahal contohnya, dengan valuasi yang lebih mahal. Nah, kita sebagai investor minority itu jadi bad news untuk perusahaan, makanya bisa direspon negatif oleh pasar. Jadi corporate action ini penting untuk kita ketahui, untuk kita ketahui pengaruhnya nanti bagaimana ke harga saham perusahaan. Kita bahas sedikit tentang cash dividend. Jadi cash dividend itu adalah perusahaan membagikan sebagian laba bersihnya yang dihasilkan untuk dalam bentuk uang tunai. Jadi ada dua kata kunci di sini yaitu dibagikan. Jadi artinya perusahaan dengan sukarela. Jadi pemegang saham dalam RUPS rapat umum pemegang sahamnya itu memutuskan untuk membagikan dividen, membagikanlah sebagian laba bersih. Nah, kata kunci keduanya itu adalah laba bersih. Jadi kalau perusahaan nggak punya laba, jangan harap dapat dividen begitu ya, karena nggak semua perusahaan yang punya laba pun bagi dividen. Yang perlu diperhatikan dari cash dividend ini adalah yang pertama adalah tentu nilai dividennya, kemudian dividen yield. Nah, dividen yield itu adalah nilai dividennya dibagi dengan harga pasar. Tentunya semakin besar itu akan semakin baik. Misalnya perusahaan harganya 10.000, bagi dividennya 1.000. Wah, lumayan kan 10% yieldnya seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah tanggal. Tanggal apa? Yaitu tanggal cum dividen dan ex dividen. Jadi cum dividen itu biasanya setiap ada corporate action itu pasti ada yang namanya tanggal cum right, cum dividen. Nah,
Tanggal KUM itu pengertiannya itu adalah tanggal terakhir berhak ikut serta dalam aksi korporasi apapun. Kalau misalnya dividen berarti berhak dapat dividen. Jadi kalau misalnya sahabat Mirai Aset mau dapat dividen itu harus beli itu maksimal banget itu di tanggal KUM. 1 hari setelah tanggal KUM itu namanya tanggal ex dividen. Nah, ex dividen itu adalah hari pertama tanpa corporate action. Jadi kalau misalnya belinya pada saat X itu tidak akan dapat dividen seperti itu. Seperti itu. Nah, pengaruh cash dividen ke harga saham. Nah, ini kalau misalnya perusahaan yang membagikan dividen dan yieldnya tinggi itu harga sahamnya cenderung bergerak naik. Tapi kalau yieldnya rendah itu cenderung stagnan, jadi tidak berubah. Satu lagi yaitu stok dividen. Kalau tadi bentuknya cash, kalau yang ini bentuknya stok. Nah, kenapa sih perusahaan membagikan stok dividen jadi bentuknya tuh saham? Alasan yang pertama itu adalah karena jumlah kasnya terbatas nih. Karena kan untuk bagi dividen itu perlu punya cash, perlu punya cash nih perusahaan. Kalau pengen bagi dividen, return earning-nya banyak tapi cash-nya nggak ada, perusahaan bisa bagikan dalam bentuk stok dividen. Nah, alasan yang kedua itu adalah membagikan stok dividen untuk meningkatkan jumlah saham beredar supaya perdagangan sahamnya itu semakin aktif begitu. Nah, pengaruhnya apa ke harga saham? Nah, perusahaan yang akan membagikan stok dividen, kalau misalnya dibagikan rasionya dalam jumlah yang besar, maka akan menurunkan harga saham. Kenapa? Karena dengan jumlah saham beredar yang semakin banyak, jadi kan tadi itu misalnya perusahaan punya saham 1 juta yang beredar, kemudian yang dibagikan 100.000 lembar, berarti kan sekarang jumlah lembar sahamnya 1,1 juta. Nah, artinya dengan jumlah laba yang tetap kan EPS-nya akan turun. Nah, makanya harga sahamnya akan mengalami penurunan. Tapi kalau yang jumlahnya kecil itu tidak akan pengaruhnya relatif minim. Begitu. Nah, yang perlu diperhatikan dari stok dividen ini tentunya adalah rasionya stok dividen. Jadi rasio antara pemegang saham lama dibandingkan dengan dividen yang akan dibagikan. Dan juga yang pasti adalah tanggal KUM, tanggal terakhir berhak ikut serta dalam aksi korporasi. Ya, itu aja materinya. Untuk di pekan-pekan depan kita akan membahas aksi korporasi lainnya. Baik, Om Ben, kita bisa mulai materinya langsung. Silakan Om Ben. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marta. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, semoga nggak bosan ya. Sudah dua season ini. Saya akan coba share screen ya. Oke, sudah tampak semua ya teman-teman ya. Ya, sudah kelihatan Om Ben. Oke, teman-teman, saya akan membahas ini bagaimana kita beat the market ya, karena ini adalah mentorship yang kedua saya, makanya saya kasih version 2 seperti itu ya. Tapi saya pingin supaya teman-teman bisa mengikuti ya. Saya akan menjelaskan dari dasar kembali supaya mungkin ada teman-teman yang pertama kali mengikuti mentor ini bisa memahami ya, bisa mengikuti flow-nya dengan baik ya. Seperti itu. Oke, ya, jadi saya hari ini akan menjelaskan the truth about investment ya, how the market really works, seperti itu. Jadi supaya teman-teman di sini mengerti sih di pasar modal kita itu apa yang sebenarnya terjadi ya. Ini teori-teori ini nggak ada di dalam buku ya, mungkin nggak pernah dijelaskan dalam buku, cuman saya dari pengalaman saya akan mencoba menjelaskan ke teman-teman ya secara singkat ya, dan dengan bahasa yang sesederhana mungkin supaya bisa dipahamin semua ya. Kalau saya tadi lihat Pak Yudi dan Ko Michael sudah menjelaskan secara teknikal, saya hanya akan menambahkan secara psikologis tradingnya ya, seperti itu. Ya, jadi kita harus mengetahui dasar dari segala sesuatu adalah seperti ini teman-teman ya. Bahwa yang terutama yang paling dasar adalah mindset atau psikologis kita, kemudian money management, dan baru metode. Dan ini saya bersyukur sekali tadi di sesi pertama ya, Ko Yudi juga menjelaskan hal yang sama ya, di mana metode dan money management itu mengambil porsi yang lebih kecil daripada psikologis trading kita. Ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi yang kalau baru teman-teman yang baru pertama kali trading, atau mungkin yang pertama kali mengikuti mentorship atau mengikuti championship, atau mau belajar scalping maupun swing,
Yang perlu kita perbaiki dan kita berfokus pertama adalah money management kita dan mindset kita. Ya. Jadi metode ini mengambil porsi yang paling kecil. Kenapa begitu? Kalau teman-teman memiliki psikologis yang bagus, memiliki money management yang bagus, meskipun teman-teman tidak bisa menganalisa dengan metode apapun juga, hanya ngikut-ngikut aja ceritanya. Selama money management dan mindset-nya ini psikologisnya matang, maka saya rasa teman-teman pasti akan dapat profit. Karena metode ini adalah tools aja. Ya, kalau bahasa kerennya the man behind the gun katanya kan seperti itu ya. Manusia di belakang dari senjatanya. Metodenya mau apa aja, kalau manusianya, sumber daya manusianya ini keren ya. Kalau teman-teman pernah nonton film John Wick ya, katanya John Wick itu bisa membunuh orang pakai pensil katanya. Seperti itu. Ya, pensil yang sebenarnya hanya dipakai untuk menulis, tapi di tangan John Wick bisa menjadi sebuah tools yang sangat mematikan. Ya. Ini yang perlu diketahui. Makanya yang kita berfokus adalah bagaimana kita membentuk manusia yang di belakang metode-metode itu. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Nah, ini yang selalu saya berikan ya, iceberg illusion, bahwa kesuksesan adalah seperti gunung es atau iceberg ya. Apa yang orang lihat hanyalah kesuksesannya. Ya, orang tuh sukses ya. Siapa juara itu Mire yang kemarin ya. Ada beberapa anak muda yang sukses seperti itu. Kemudian di season sebelumnya ada Mas Bekti ya, ada Pak Daniel seperti itu. Orang hanya melihat kesuksesan mereka, tapi orang nggak pernah mau lihat di bawahnya. Yang bawah ini ya, persisten ya, ketekunannya mereka, kegagalannya mereka, pengorbanan mereka, kekecewaan, kedisiplinan, kerja keras dan dedikasi mereka. Seberapa mahal harga yang mereka bayar untuk mencapai kesuksesan itu orang nggak pernah lihat. Nah, ini yang berbahaya sekali. Karena teman-teman kalau masuk dalam trading selalu diiming-imingi ya, kamu mau dapat duit nggak kerja, ikut trading saham aja, main saham aja, kamu nggak perlu kerja. Itu mindset yang salah menurut saya. Karena buat saya trading pun kita bekerja. Bekerjanya apa? Ya ini yang di bawah ini. Kita berlatih setiap hari ya. Kita disiplin melatih money management ya, nggak FOMO dan lain sebagainya ya. Kita melawan kekecewaan yang kita dapatkan dari market setiap hari. Kita mengorbankan ya waktu kita ya, mengorbankan uang kita. Kita gagal, kita bangkit lagi ya. Kita terus tekun seperti itu. Ini bukan yang namanya passive income. Ini aktif ya. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak usah kerja, trading saham aja, bisa kaya kok, nggak perlu kerja. Itu passive income saham. Iya. Kalau teman-teman sampai di level seorang investor di mana teman-teman hanya mengharapkan dividen yield aja, itu passive income. Tapi kalau teman-teman masih swing trader, ya, masih apalagi scalper, itu aktif. Itu bukan passive income. Itu mindset yang harus dibenerin dulu dari setiap trader yang mau memulai kompetisi atau mau belajar scalping, mau belajar swing atau yang mau kaya dari market, ya. Teman-teman harus paham bahwa inilah dasarnya. Teman-teman harus bekerja keras untuk mencapainya. Tidak ada makan siang gratis di market, ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Oke, saya lanjut ke next slide. Nah, ini saya mendapatkan gambar yang mungkin teman-teman, kalau teman-teman lama sudah pasti pernah melihat ini ya. Mengenal bursa saham. Ini yang diajarkan atau yang ditawarkan idealnya seperti itu. Yuk nabung saham. Nah kan seperti itu kan. Dimana teman-teman menginvestasikan $1, teman-teman mendapatkan $5 ya. Ada ini kalau lihat gambarnya ya, ada logo $1 dapat $5 ya. Perusahaan memberikan imbal balik seperti itu. Itu yang diajarkan ya. Itu benar bisa terjadi teman-teman kalau teman-teman memilih perusahaan-perusahaan yang tepat. Ya, perusahaan yang fundamentalnya bagus, yang menghasilkan dividen yield yang tinggi, kan seperti itu. Ya, kita ngerti ada Pak Lo Keng Hong itu yang investor ya, investor. Dia mengerti, dia harus membeli saham apa, dia mengerti. Ya. Sebelum dia mengerti dia membeli saham apa, seperti yang slide sebelumnya, dia harus berlatih juga. Nggak ada yang instan di market. Seperti itu ya. Sampai pada akhirnya Pak Lo Keng Hong mendapatkan duit berlipat-lipat-lipat dan menjadi seorang investor saham. Nah, ini yang mau saya kasih tahu buat teman-teman. Ini adalah market kita yang sebenarnya. Saya mau bilang market kita yang sebenarnya adalah seperti rantai makanan, teman-teman. Dimana kalau teman-teman ngerti ya, teman-teman ngerti ada istilah cuci piring.
Yang cuci piring siapa? Trader culun nih. Ya saya selalu bilang trader imut, lucu, menggemaskan ya seperti itu. Selalu jadi bagian cuci piring. Selalu jadi bagian terendah dalam rantai makanan. Ya, kemudian ada trader kawan, ada bandar, ada orang dalam perusahaan dan lain sebagainya. Ini market kita, teman-teman. Teman-teman harus menyadari seperti ini. Kenapa saya menunjukkan seperti ini? Supaya teman-teman mau belajar. Jangan pernah jadi trader culun terus, capek cuci piring melulu. Harus mengedukasi diri dengan seperti mengikuti acara-acara Mire ya, video-video Mire seperti ada KBS, seperti KBSA ya. Terus ada mentorship yang lain, seperti juga mentorship pada malam hari ini. Ini mengupgrade diri kita dari trader culun menjadi trader yang lebih pintar sedikit nih. Agak pintaran dikit nih, udah bisa tarik TA nih ceritanya. Udah bisa nih baca broksum. Nah, itu lumayan. Itu mengupgrade diri kita sampai kita mendapatkan uang lebih besar dan teman-teman tidak mudah cuci piring di market. Ya, kalau ada yang cuci piring bolehlah, tapi bukan saya. Itu harus jadi prinsip buat teman-teman. Ya. Scalping ya, ada saham yang sedang bergerak ya, naik ya, saham ABCD naik dari 100 ke 120 misalnya. Boleh teman-teman ngejar, tapi teman-teman nggak bagian cuci piring, dapat profitnya. Yang cuci piring siapa? Nggak tahu, pokoknya bukan saya. Sesimpel itu aja. Ya. Jadi ini saya harap teman-teman bisa memahami konsep dari trading ya, bahwa trading adalah sebuah rantai makanan, di mana teman-teman yang masuk belakangan ya berpotensi cuci piring seperti itu ya, atau berpotensi keguyur entah dari bandar atau entah dari trader-trader yang lain. Oke, saya lanjut next slide. Nah, kebenaran yang hard truth-nya seperti ini. Ya, kebenaran yang nggak enak nih tentang market. Pasar saham itu tempat yang menjanjikan potensi kekayaan yang tidak terbatas. Karena itu disinilah para trader dan investor beradu strategi, beradu modal dan beradu cerdas untuk memperebutkan uang yang ada di dalam market. Yang menang akan mendapatkan uang dari keuntungan dan yang kalah akan mendapatkan lembar saham. Atau nyangkut kita istilahnya ya. Tidak ada yang instan dan mudah di dalam pasar saham. Ini yang mau saya tekankan buat teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti melihat ya, seminggu ini ke depan mungkin market akan volatil ya karena market kompetisi ya. Banyak orang yang rame-rame HK atau apapun juga ya. Teman-teman harus mengerti ini adu cerdas. Jadi teman-teman bisa paham resikonya. Ya, memahami resikonya. Ini penting karena apa? Kalau teman-teman nggak paham resikonya dulu, bahaya ya, bahaya. Ya, kenali resikonya. Setiap investasi itu selalu mengandung resiko. Cuman saya mau jelaskan lagi, kalau teman-teman mengerti resikonya, teman-teman akan lebih aman. Karena apa? Nggak mungkin nih pakai uang untuk hidup ya, untuk scalping, nggak mungkin. Karena mengandung resikonya. Teman-teman pasti tahu, aduh, kalau saya mau trading nih harus pakai uang dingin. Nggak boleh pakai uang pinjaman online dan lain sebagainya ya. Semua tadi mengandung resiko. Nah, ini ada chart ya, ada chart seperti ini di mana teman-teman ini harus bisa mengukur risknya. Bagaimana kalau teman-teman baru belajar trading, yang paling ideal adalah teman-teman bermain di dalam blue chip ya. Seperti itu. Konservatif resikonya. Ya, ini level terendah, less volatility ya. Enggak volatil sahamnya. Rata-rata biasanya kita ngerti BBCA, BBRI ya. Ya naik sehari 3%, turunnya pun juga paling 3%, 1% ya. Di situ-situ aja rata-rata kalau sedang uptrend pun naiknya juga nggak kenceng-kenceng amat kadang-kadang ya. Tapi naik bertahap seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mulai berani lagi mengambil risikonya ya ke konservatif. Ya, ada LQ45, mungkin EDX30 seperti itu ya. Yang mulai ya di LQ45 itu ada seperti misalnya kayak saham-saham yang ada sedikit volatil juga kan. Ya kan? Nah, ini ya, teman-teman misalnya seperti Inco. Inco kadang-kadang volatil, bisa gap up 4% ya, sesuai dengan harga komoditas. Kemudian kalau teman-teman berani lagi yang warnanya agak gelap nih, moderate, second liner ya. Di mana ada saham-saham yang mulai kenceng nih naiknya, tiap hari bisa naik 10% ya. Besoknya ARB mendadak ya. Lebih volatil lagi, dan yang paling agresif ini high risk high return yang paling disukai oleh scalper adalah gorengan ya. Sehari bisa arah, besoknya arah lagi, kemudian lusa bisa ARB, lalu ARB 3 kali atau 4 kali karena volatil, resikonya paling tinggi. Nah, teman-teman pilih yang mana? Kalau orang-orang pekerja kantoran jangan main yang agresif.
ditinggal meeting ARB sahamnya. Ya. Kalau mau scalping pastikan punya waktu. Ya. Dan pastikan teman-teman mengerti ini resiko-resikonya. Ini penting sekali teman-teman, karena kalau teman-teman nggak ngerti resikonya ya, baru ketemu trading ya, wah pingin nih, saya pengen langsung profit ya. Waduh, ada saham bergerak naik ya, sahamnya saham-saham gorengan di HK. Kemudian di ARB-in berjilid-jilid ya, udah masuknya satu harga all in lagi. Nah, akhirnya teman-teman trauma dan bilang, aduh saham ini kejam, bandar saham itu kejam. Saya mau pindah ke yang lain aja, seperti itu. Ya karena nggak paham ini, nggak paham resikonya ya. Nah, ini juga ada mindset yang salah dalam investasi yang penting buat teman-teman ketahui bahwa teman-teman tuh satu pengen cepat kaya. Ya, FOMO makanya ya, pengen kaya instan, kemudian mengabaikan resiko dan fokusnya cuma cari profit aja. Ya, bodoh amat dengan resikonya. Pokoknya saya pengen HK sahamnya naik arah kalau bisa. Saya masuk 100 juta, sahamnya arah. Saya dapat 35 juta dalam hari itu juga. Ya, mengabaikan resikonya cuma fokus cari profit aja. Makanya sering nyuci piring karena kebanyakan FOMO, ada saham bergerak naik dihajar aja tanpa menghitung resikonya dan lain sebagainya. Nah, kemudian berpikir jika menanamkan uang dalam jumlah besar hasilnya instan. Waduh, saya ini belajar nih, diajarin Om Ben nih. HK-nya kecil-kecil aja, coba pakai uang kecil. Wah, ternyata saya sukses ini. Ya, saya cuma masuk 10.000. Ya, 10.000 rupiah misalnya seperti itu. Di saham-saham yang murah kan bisa ya, 10.000 ke bawah gitu. Beli satu lot aja. Nah, mikirnya, waduh kalau satu lot ya, satu lot itu naik 35% nih. Arah sahamnya. Saya masuk 10.000 rupiah. Saya dapat 3.500. Coba kalau saya masuk 100 juta nih. Kebetulan ada uang sisa nih, uang dikasih jajan orang tua nih. Saya masukin 100 juta. Dengan harapan yang tadi mengabaikan resiko pengen cepat kaya. Akhirnya ketika masuk gede, udah profit nih. Udah profit 5% ceritanya. Gak mau, saya mau lebih. Saya mau 10%. Saya mau 15%. Akhirnya yang terjadi adalah diguyur sahamnya ada ARB. Waduh, akhirnya nyangkut. Akhirnya rusak semua psikologisnya. Ya, ini fatal sekali ya, fatal sekali, dan ini perlu teman-teman perhatikan ya sebelum saya melangkah ke dalam pelajaran-pelajaran di minggu-minggu berikutnya ya. Ini saya harap teman-teman mengerti semuanya tentang ini ya. Buat teman-teman yang terutama baru juga ya. Sekarang penutupnya saya kasih tips dan trik. Pertama, ya, apa yang harus dilakukan? How to do ya. Teman-teman harus punya dasar analisa untuk menentukan entry sebuah saham dulu nih. Ya, belajar analisa. Mau analisa fundamental, analisa bandarmologi, ya, analisa teknikal, atau mungkin analisa ngitung kancing, bebas. Yang penting teman-teman punya dasar analisanya. Nggak cuma ikut-ikutan aja. Ya, jadi teman-teman miliki dasar analisa. Caranya gimana? Kalau nggak bisa analisa, ya teman-teman harus belajar dong. Buka tuh banyak YouTube tuh, di dalam YouTube banyak sekali ya. Teman-teman mau belajar apa aja ada, ya. Di internet kita sudah tersedia semuanya ya sekarang ya. Yang kedua, teman-teman setelah ngerti dasar analisanya, hitung resikonya dulu. Risk rewardnya bagaimana? Menarik nggak risk rewardnya dari sebuah saham ini? Kalau ada sebuah saham udah risknya kecil, rewardnya gede, masuk aja nggak ada masalah. Kalau risknya gede sekali, rewardnya udah kecil, jangan. Bagaimana cara menghitung risk reward? Harus punya dasar analisanya tadi. Jadi yang utama analisanya harus punya dasarnya dulu, bisa menganalisa, kemudian setelah bisa menganalisa, yang terpenting adalah menghitung rasio dari risk dan rewardnya. Dan yang ketiga adalah hindari melakukan entry berdasarkan news atau rumor yang beredar. Hanya dengan news aja, itu fatal. Karena apa? Kalau nggak paham resikonya, teman-teman akan kejebak. Ya, kita ngerti ya, saham-saham Bank Mini seperti itu ya, kemarin sedang pesta seperti itu ya. Dan sekarang menjadi derita ya. Ada lagi nih yang baru panas-panasnya, saham batu bara nih. Ya, berapa banyak teman-teman yang curhat ke saya nyangkut ya di saham batu bara ya. Dan harga komoditasnya juga terus turun. Karena apa? Masuk berdasarkan news aja. FOMO, nggak ngitung resikonya lagi nih. Harusnya sudah cut loss, nggak mau cut loss. Akhirnya nanya ke saya, saham batu bara gimana nih Om Ben? Pasti naik ya, harganya pasti prospek kan? Saya cuma nanya, kalau memang prospek, kenapa masuknya enggak ketika di bawah? Kan prospek. Kenapa ngejar di atas? Udah di atas bilangnya prospek, mencari pembenaran. Ini yang terjadi biasanya seperti itu. Oke, sekian materi dari saya kembalikan ke Bu Marta lagi.
Baik, terima kasih Om Ben untuk materinya yang sangat mencerahkan. Nah, untuk para trader yang baru mau belajar atau baru mau mulai, ini akan jadi sangat-sangat bermanfaat nih yang disampaikan Om Ben tadi tentang apa tuh jangan serakah, bikin trading plan begitu ya. Nah, Om Ben, kalau misalnya sekalian nih Om Ben pengen ngomongin tentang market yang baru-baru ini nih Om Ben. Nah, jadi kan waktu season 5 kemarin nih yang rame tuh memang saham-saham terliner ya. Dan di bulan Oktober ini selama Oktober kan kita lihat saham-saham yang naik justru yang blue chip ya yang tinggi karena memang indeks juga break new high. Nah, kalau Om Ben ngelihat di November ini menurut proyeksi atau prediksinya Om Ben kira-kira gimana? Koreksi menurut saya. Udah Saya mulai cuma jawab kelihatan satu ya aja, Om Ben? koreksi. Karena begini, secara historikal teman-teman harus mengetahui ya, histori terus berulang ya, teman bisa mempelajari secara seasonality. Kalau Oktober hijau, biasanya Novembernya merah. Karena teman mesti ngerti kan memang ada windows dressing. Iya, windows dressing terjadi di akhir akhir tahun ya, bulan Desember. Kalau kecuali ya kita nggak ngomong ke market tahun lalu ya. Market tahun lalu ada market anomali karena ada Covid ya. Jadi market crash seperti itu, ada V-shape recovery ya. Recovery-nya tajam sekali, bentuk huruf V seperti itu. Jadi ya semuanya naik. Tapi kalau marketnya berjalan normal, biasanya ketika Oktobernya merah, Novembernya hijau. Kebalikannya ketika Oktobernya hijau, November biasanya merah. Karena memang market harus mengalami sedikit konsolidasi ya. Kalau kita lihat chart IHSG juga terlalu tajam naiknya ya, tidak terlalu sehat. Jadi menurut saya kalau konsolidasi atau bentuk-bentuk bikin pijakan ya, cari support baru itu wajar sekali. Jadi ya siap-siap aja untuk menghadapi market-market yang sedikit bikin mual nih ya kalau nyangkut di atas. Nah, ini dia. Kalau misalnya marketnya dalam kondisi yang volatilitasnya tinggi nih, menurut Om Ben itu cocok nggak sih untuk masuk? Kalau ya tadi ya resiko teman-teman yang seperti tadi ada yang saya kasih di gambar tadi ya, ada konservatif, very konservatif, agresif ya seperti itu. Teman-teman yang mana? Kalau saya pribadi saya suka yang merah tadi, yang agresif karena ya memang saya paham bahwa memang saya ini suka di saham-saham yang sangat volatil ya. Kalau sahamnya volatil saya malah semakin suka karena peluang saya untuk scalping ada. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali belajar, kalau memang mau bermain di saham volatil ya hitung resikonya atau pakai duit yang nggak terlalu gede. Tujuannya apa sih? Mengerti iramanya dulu. Jadi nggak kaget ceritanya gitu loh. Nggak kaget. Jadi waduh kok ini sahamnya volatil mendadak ARB ya. Kalau teman-teman cuma beli satu lot kan ya ARB ya sudahlah. Itu uang sekolah kalian. Karena untuk mengerti bagaimana saham itu bergerak. Ya, itu yang terpenting buat saya sih kalau untuk seperti itu. Kalau terserah kalau teman-teman memang pekerja kantoran ya saya sarankan jangan main di saham yang volatil banget ya, cari yang lebih less volatil ya supaya lebih aman aja karena teman-teman nggak bisa pantau layar. Dan kadang kalau teman-teman walaupun sudah pasang stop loss pun kelompat kadang-kadang karena ada guyuran-guyuran yang langsung dihajar beberapa tick ke bawah itu yang sangat bahaya di saham-saham gorengan yang volatilitasnya tinggi seperti itu. Oke, baik. Nah, Om Ben kalau misalnya untuk scalper nih, karena banyak yang bercita-cita jadi scalper karena kelihatannya sangat-sangat menjanjikan begitu ya Om Ben. Nah, sebenarnya saham-saham tipe apa sih yang cocok untuk scalping Om Ben? Ya kalau scalping jelas ya saham yang bisa di scalping itu saham yang bergerak ya. Kalau teman-teman nyopet di saham yang diam bagaimana cara nyopetnya ya. Jadi kriterianya saham itu harus bergerak dulu ya. Harus sedikit volatil ya seperti itu intinya. Dan kemudian teman-teman harus ngerti siapa yang beli, siapa yang jual itu penting banget ya. Itu paling dasarnya ya. Teman-teman harus ngerti siapa yang beli, siapa yang jual dan mereka beli di harga berapa. Rataannya beli di harga berapa. Oh, kalau ada saham yang udah bergerak naik 20% ya. Ternyata yang ngumpulin barang itu rata-rata di harga bawah ya. Di harga misal sekarang harga di 200 nih. Mereka punya di harga 185. Ya itu jadi pertimbangan kalau teman-teman mau masuk ya hati-hati. Kalau sampai dibanting ke bawah ya wajar aja karena mereka yang punya di harga bawah akan melakukan taking profit seperti itu ketika tekanan marketnya besar. Jadi kriterianya seperti itu sih. Pertama harus volatil ya sahamnya. Yang kedua harus kita ngerti siapa penjual dan siapa pembelinya. Setelah itu kita boleh menentukan oh saya mau masuk atau enggak nih. Kalau memang dirasa udah tadi ya yang saya bilang resikonya terlalu tinggi ya jangan masuk. Kita cari saham yang lain atau lebih nunggu ya, lebih sabar nungguin mungkin nanti ada saham-saham yang mulai bergerak seperti itu sih kalau dari saya. Berarti kalau untuk saham-saham yang mungkin second liner gitu Om Ben itu sebenarnya bisa nggak sih untuk kita scalping?
Bisa aja, bisa aja. Ketika saham batu bara kemarin lagi kenceng-kencengnya itu kan bisa di-scalping-in sebenarnya, termasuk bisa di-scalping-in ya. Seperti, ITMG yang blue chip-nya kan ITMG, PTBA seperti itu, kemudian Adaro, kemudian yang lebih volatil lagi ada Indi kan. Indi sangat volatil sekali ya, itu bisa kita manfaatkan ya. Tentu saja harus momentumnya pas. Makanya kan saya bilang kalau memang lagi pertama kali manggung ya, lagi panas-panasnya, biasanya kita bisa dapat profit. Tapi kalau udah mulai diberitakan di media massa, udah terlalu sering ya dibahas, itu hati-hati karena ya yang tadi saya bilang orang-orang yang beli di harga bawah bisa aja taking profit seperti itu. Ya itu wajar sekali sih menurut saya seperti itu. Oke, baik. Nah, Om Ben, sekaligus nanya nih, mewakili teman-teman yang lain yang lagi nyangkut saham batu bara. Nah, kalau Om Ben boleh memberikan saran, apa saran Om Ben ya, untuk yang lagi nyangkut di saham batu bara? Kembali lagi ketahui kalian punya average harga berapa dulu ya. Kalau average-nya misal sekarang Indi di harga 1.780 kalau nggak salah terakhir, kalian nyangkut di harga 2.300 misalnya seperti udah all in ya. Ya saran saya adalah cut loss bagian. Tujuannya apa sih? Kita mencari entry di harga bawah lagi ya. Ketika nanti dibanting kalian mulai cek ya. Kalau kalian bisa belajar TA, kalian mulai cek di mana support kuatnya ya. Di mana dia bentuk konsolidasinya di mana nih. Nah, kita bisa yang tadi kita cut loss, kita kembalikan lagi, kita buyback di arah bawah. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman nggak punya cash, nggak mau cut loss, susah. Karena gini, kita nggak pernah ngerti apakah ini akan kembali ke 2.300 lagi. Tidak ada orang yang bisa menjawab dengan pasti apakah akan kembali atau enggak. Mungkin kembali, tapi kapan waktunya? Siap nggak teman-teman menunggu seperti itu? Nah ini yang jadi pertimbangan. Kalau teman-teman nggak mau mengambil kesalahan dengan cut loss, dan teman-teman tidak punya dana lagi, hanya menunggu aja, ya teman-teman harus siap bahwa teman-teman selama market berjalan ini, teman-teman akan kehilangan saham-saham yang berpotensi. Karena nggak punya cash kan. Ya, jadi ini yang perlu diketahui. Jadi saran saya kalau memang biasanya kalau nyangkut-nyangkut ya, saya cut lossin dulu, kemudian nanti akan saya buyback lagi. Ya, saya mau cerita satu hal lagi nih buat teman-teman untuk menguatkan buat teman-teman yang nyangkut ya. Ketika Maret 2020 terkoreksi dalam ya teman-teman. Itu saya juga nyangkut. Karena saya masih punya saham-saham yang bukan blue chip. Karena teman-teman ngerti saya jarang simpan blue chip ya. Saya simpan di saham second liner, third liner. Akhirnya kegebuk semua kan ARB-nya 25%, 30% waktu itu. Akhirnya saya memberanikan diri cut loss 60% dari total modal saya. Banyak loh 60% ya. Saya dulu punya sekitar 300 juta ya. Setelah saya cut loss saya tersisa 120 juta. Tapi saya bersyukur saya berani cut loss. Karena apa? Ketika saya punya cash 120 juta, saya mulai mengevaluasi diri. Saya salah di mana sih? Oh, saya nggak disiplin. Oke lah, saya mau kembali disiplin lagi. Saya mau belajar lagi di market. Akhirnya, saya bisa menemukan saham-saham murah yang rebound, yang reversal waktu itu. Dengan apa? Dengan uang sisa cash saya. Saya nggak mau FOMO lagi. Saya mau analisa benar-benar. Nah, di situ adalah titik balik saya mendapatkan profit. Dan teman-teman mesti ketahui ya, saya Maret akhir 120 juta. Saya bulan November, saya udah di atas 1M. Bukan karena saya hebat, enggak. Saya memanfaatkan momentum di market. Karena market ini selalu memberikan kita banyak kesempatan dan peluang. Masalahnya kita bisa ngambil enggak? Kebayang nggak bisa ngambil karena apa? Nggak punya cash. Udah nyangkut. Nah ini yang jadi masalah daripada trader-trader pada umumnya. Udah nyangkut di atas, nggak punya cash lagi. Akhirnya apa? Wait and see. Ya kan? Padahal ketika teman-teman berani cut loss, teman-teman kemudian belajar, uang hasil cut lossan itu teman-teman masukkan lagi ke saham. Tapi jangan FOMO. Makanya saya bilang, edukasi, evaluasi, repeat, diulang terus. Salah, dievaluasi. Udah bener, evaluasi juga. Kenapa saya bisa profit? Oh, saya ternyata sudah disiplin nih. Kembangkan terus. Itu yang membuat portofolio saya bertumbuh dengan luar biasa di saat pandemi. Coba seandainya saya nggak berani cut loss, nggak punya duit cash kan, mungkin portofolio saya belum dapat 1M di bulan November. Karena V-shape recovery ya, naiknya kencang, dapat banyak saham beggar ya, BBRI aja dari 2.100 ke 4.000, 5.000 kan. Kemudian ada BRIS ya waktu itu, ada Agro, ada Wismilak dan lain sebagainya yang benar-benar murah harganya dan beggar semua. Ini yang bisa meningkatkan portofolio kita. Seperti itu Bu Marta, saran saya buat teman-teman yang nyangkut. Oke, baik-baik. Terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben, kalau ngomongin beggar nih, kalau sekarang sebenarnya masih ada nggak sih saham yang beggar ini?
Ada, selalu ada. Jadi kalau teman perhatikan ya, di setiap bulan tuh selalu ada saham yang naik di atas 100% tuh pasti ada kok. Cuman masalahnya kadang nggak bisa kita beli karena nggak liquid atau bid offernya sangat tipis. Saya kasih contoh ya, saham INCF. INCF itu 3 bulan yang lalu masih 100 harganya. Sekarang 400. Tapi kenaikannya aneh. Nggak bisa kita ikutin alias nggak bisa kita beli. Jadi kalau ditanya apakah ada saham yang beggar, saya jawab ada. Tapi masalahnya kita bisa masuk atau enggak. Atau kalau masuk pun ya masuk dari lot yang sangat kecil sekali. Karena INCF juga lotnya nggak terlalu liquid banget ya. Tapi naik terus menerus. Kemudian ada lagi nih, saham batu licin BSS. Ini bukan stock pick ya teman-teman ya. Sekali lagi ini bukan stock pick. Ini hanya contoh yang udah kejadian. Teman-teman bisa cek historinya. BSS itu juga sama. Batu licin itu. Dari 300 saya ngikutin. Saya jual di 500 tuh. Udah seneng jual 500 ya. Sekarang 1.600 lebih. Naiknya juga nggak liquid. Kecil-kecil begitu. Ini susah diikutin ya. Makanya kalau nyari, ditanya ada sih ada. Tapi bisa ngikut atau enggak. Karena kalau nggak liquid berarti bandarnya nggak mau retail ngikutin. Gitu aja sih. Oke, siap. Baik, Om Ben. Nah, Om Ben, ini ada pertanyaan nih, Om Ben. Ini pertanyaan semua orang. Kira-kira bagaimana cara menganalisa saham yang akan naik kenceng? Nah, Tadi kalau teman-teman lihat ya, si Michael udah jelasin tuh pakai volume kan gitu kan, yang di season siang tadi ya. Ya benar, saham yang mau naik kencang biasanya keluar volumenya dulu. Keluar volumenya, kemudian koreksi, ada koreksi pasti dong, nggak mungkin nggak. Koreksinya dengan volume yang jauh lebih kecil, ya kan. Nah itu perhatiin saham-saham yang breakout dengan volume itu berpotensi kalau sekali naik ya, itu lumayan kencang. Ya, tapi hati-hati jangan FOMO, dianalisa. Apalagi kalau yang naik-naik ini saham-saham gorengan ya. Teman-teman harus ngerti bahwa terkadang sangat volatil sekali ya. Terkadang yang market maker-nya yang naikin harga bisa balik arah secara mendadak. Seperti itu aja sih. Oke, baik. Baik, terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben, ini kalau misalnya nih, jadi kan kadang-kadang ada sahabat Mirai yang coba untuk scalping nih. Sahamnya lagi gerak-gerak nih, begitu dibeli diem tiba-tiba. Nah, kalau seperti itu saran Om Ben seperti apa? Kalau gini, Kan kita. Iya, kalau mendadak diem, biasanya teman-teman harus mengerti. Kalau dari saya, kalau mendadak diam ya, dia konsolidasi seperti itu, saya akan mengecek ya, apakah secara konsol itu buangannya gede enggak. Kalau memang enggak gede buangannya, ya saya biasanya berani hold. Tapi kalau saya udah all in nih ceritanya nih, udah pakai margin, ya saya akan keluar sebagian. Sisanya saya hold. Karena ya saya lihat masih yang market inisiatornya itu masih di dalam. Cuman kadang-kadang dia bikin kita bosen. Ya kan kita dibuikin bosen nih ceritanya. Contoh lah, nggak usah kayak gitu. Apa aja lah, mau swing mau scalping sama kok. Nanti nih ya, perhatiin aja ke depannya. Batu bara nanti kalau sudah mulai udah nggak menarik lagi nih ceritanya. Tiba-tiba akan spike lagi, akan naik lagi. Bank Mini terakhir kemarin bank digital ya, ada saham bank digital ya, tiba-tiba naik semua, lumayan naiknya tuh, kenceng-kenceng tuh. Ya. Ada yang naik dari 170-an sampai 216 seperti itu. Itu kenaikannya cukup tinggi. Masalahnya teman-teman udah nggak mantau. Karena teman-teman fokus kepada yang masih hot di dalam market. Terkadang terlupakan saham-saham yang sudah lama koreksi tapi nggak turun-turun. Ditahan melulu. Orang bosen, nggak gerak kemana-mana kok. Kalau saya biasanya, saya melihat ada yang ngumpulin, saya ikut ngumpulin pelan-pelan. Supaya nggak ngeganggu ya, nggak ngeganggu yang punya rumah nih, nggak ngeganggu sopirnya. Saya penumpang di sana, ya saya jadi penumpang yang sopan aja. Saya diam-diam aja, saya naik pelan-pelan seperti itu. Ketika udah bergerak, saya mau keluar ya itu bebas seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau dari saya Bu Marta. Berarti Om Ben sebenarnya yang potensinya lebih besar itu adalah ketika kita melihat nih suatu saham belum bergerak terlalu tinggi, kita mulai masuk begitu ya pelan-pelan dan kemudian nanti kita jual pada saat harganya arah seperti itu ya Om Ben. Iya, itu teorinya ya. Teorinya kita membeli di bawah, jual di atas. Nah, untuk prakteknya. Untuk prakteknya biasanya beli di atas, jual di bawah. Untuk prakteknya masalahnya susah ini ya. Susah, karena kita yang tadi bilang itu Bu Marta, psikologisnya udah rusak duluan. Kita FOMO, kita kejar harga ya. Kalau kita udah rusak psikologisnya, kita nggak akan bisa menganalisa sebuah saham dengan benar. Kita ngerti nih saham ini sudah konsolidasi nih, udah lama nih. Diem udah lama. Saya kasih satu contoh ya, saya sebut saham aja. Tapi sekali lagi ini bukan untuk dibeli karena udah rally ya. Saham Wood, WOOD ya Wood.
Di harga 690-700 kalian bisa cek ke belakang chartnya selama beberapa hari atau 1 minggu lebih kalau nggak salah. Nggak kemana-mana dari 700. Diem. Tapi ada yang ngumpulin. Ada yang ngejagain. Bid offernya dijaga tuh. Sampai akhirnya sekarang di 820. Kalau masuk sekarang gimana? Bisa cuci piring tuh. Udah naiknya udah lumayan tuh. Udah 15%. Ya, ini yang penting diketahui teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah saham tuh diem di bawah ya. Belum tentu jelek. Analisa siapa yang beli, siapa yang jual, volumenya bagaimana, support resistnya di mana. Kok dia membentuk konsolidasi baru nih, bagus nih, udah turun tajam ya, dia diem, tapi nggak ada buangan lagi, udah lama sideways panjang gitu, mau masuk silakan. Cut lossnya di mana? Di low-nya yang terakhir aja. Jadi ini benar-benar buy on weakness ceritanya ya. Jadi itu sedikit contoh ya, contoh kasus seperti itu Bu Marta. Oke, baik. Nah, Om Ben ini ada yang bertanya, gimana kan tadi kan Om Ben menyampaikan bahwa kalau misalnya kita memang takut, ini kan kita bisa masuk sedikit aja dulu, sedikit gitu ya. Di tahap apa kita bisa meyakinkan diri nih bahwa saya udah cukup mampu untuk masuk lebih besar? Ketika kita nggak khawatir lagi dengan uang yang kita masukkan di market. Saya selalu bilang ya, kalau teman-teman misalnya scalping ya, pakai uang 100.000 contohnya seperti itu, udah gemeter nih. Ya berarti teman-teman belum bisa naikkan modal. Kalau teman-teman misalnya nih udah scalping pakai 100 juta, udah mati rasa. Ya itu kapasitas teman-teman di situ. Itu cara mengukur yang paling gampang ya. Kalau teman-teman masuk 10 juta aja nggak bisa tidur nih, nginap di saham arah nggak bisa tidur. Aduh, besok gimana nih kalau diguyur? Itu berarti teman-teman belum siap memasukkan uang 10 juta di saham yang volatil. Kalau saya sih caranya gitu aja sih, simple. Karena standar nilainya nih beda-beda ya Om Ben antar masing-masing orang ya. Betul. Standar kekuatan psikologis orang tuh beda-beda. Makanya nggak bisa kita ngomong ya, aduh lu cuma masuk 10 juta aja gemeter, gue aja 100 juta aja nggak gemeter. Nggak bisa gitu. Karena perjalanannya beda-beda. Kan saya selalu bilang di market ini adalah sebuah journey ya. Jadi teman-teman harus menikmati proses demi proses ya. Jangan sampai teman-teman itu sedikit dalam tanda kutip merendahkan yang lain. Waduh kamu itu wah cupu banget 10 juta aja gemeter, gue aja 100 juta nggak gemeter. Nggak bisa gitu. Karena psikologis orang beda-beda ya dan modal orang pun beda-beda. Seperti itu. Oke, nah Om Ben kalau misalnya tentang risk and reward, ini ada yang nanya rasionya yang disarankan berapa nih Om Ben untuk risk sama rewardnya? Idealnya itu di atas 2:1. Idealnya ya, idealnya. Untuk tapi itu gini, risk reward dari saham swing ya itu berbeda dengan dari saham scalping. Karena di saham scalping ini intinya adalah bagaimana kita melipat gandakan uang kita dengan cepat dengan cara scalping ya. Dengan melindungi aset kita. Artinya apa? Saya selalu mengajarkan seperti ini. Kalau di dalam scalping ya, saya tidak memiliki target untuk taking profit. Saya akan mulai taking profit ketika tekanan jualnya tinggi. Ya, ketika misalnya offernya diisi terus atau kemudian tiba-tiba ada guyuran seperti itu, saya akan buang. Selama nggak ada, saya nggak akan buang. Karena saya mengerti konsep dari scalping adalah perang antara penjual dan pembeli. Sesimpel itu aja. Tapi kalau dari swing ini berbeda. Kalau dari swing teman-teman harus ngukur pakai misalnya pakai Fibonacci kalau teman-teman bisa atau pakai TA, lihat chart patternnya bagaimana seperti yang tadi Michael ajarkan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman mulai mengukur risikonya. Kalau resikonya cuma 1:1, itu masih kurang menarik biasanya. Karena teman-teman kalau swing itu membutuhkan waktu nungguinnya, ya kan? Resiko yang paling ideal adalah 1:2. Kalau bisa 1:3 itu sangat bagus sekali. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, baik Om Ben. Nah, Om Ben ini kan biasanya kan kita apalagi kalau lagi kompetisi gini ya, biasanya tuh kita suka kebawa-bawa nih pakai dananya all in atau bahkan pakai margin gitu ya supaya menang gitu ya. Betul. Nah, Om Ben, gimana sih cara kontrol emosi supaya kita tuh nggak terbawa gitu untuk selalu all in atau selalu pakai margin gitu, Om Ben? Intinya gini, intinya kalian masuk itu ada analisanya nggak? Kalau ada analisa silakan all in nggak masalah kok. Yang menang kemarin juga pada all in semua. Karena apa? Mereka bisa menganalisa. Jadi ketika mereka ada dasarnya, masuk karena apa? Itu silakan mau all in all margin pun silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian nggak punya dasarnya, tapi ikut-ikutan dan all in all margin itu bahaya sekali. Karena kalian nggak punya basicnya, dasar analisanya nggak ada yang tadi saya bilang di tips and trick ya. Dasarnya nggak ada. Kalau ada dasarnya silakan. Kembali lagi tapi ukur resikonya juga. Yang kedua kan, kalau misalnya kalian ngerti, waduh saham ini mau breakout nih, saya all in dah.
jebret masuk gitu ya. Saya all in. Naik kan? Dibanting tiba-tiba. Siap cut loss, gitu aja. Sesimpel itu aja. Atau tadi seperti yang Michael bilang, all in di bawah, naik ke atas, yang margin-margin keluarin dulu. Taking profit dulu. Sehingga apa? Psikologis aman. Jadi ini seni sih sebenarnya bagaimana cara kita mengatur money management. Tidak ada patokan yang paling tepat. Tapi idealnya memang jangan all in. Karena apa? Kalau all in itu resikonya gede. High risk, high return. Ya ini harus dipahami teman-teman ya. Teman-teman all in pakai margin, ingat misalnya teman-teman punya margin 2 kali ya. 100 juta, kalian masuk 200 juta. Jangan lupa kalau sampai minus, itu minusnya juga 2 kali lipat daripada modal kalian. Artinya apa? Misalnya turun 5%, berarti itu minus 10% dari modal kalian. Ya, jadi itu harus dipahami dulu. Kalau kalian siap resikonya, go ahead, silakan. Nggak ada masalah. Tapi kembali lagi paham resikonya. Hitung dulu resikonya sebelum return-nya ya Om Ben. Betul. Nah Om Ben, kalau misalnya nih, nih ada pertanyaan nih Om Ben. Kenapa sih ada bandar yang nggak mau retail itu ikut masuk? Bukannya jadi sahamnya malah jadi liquid. Ya karena gini, retail itu mengganggu. Ya. Mengganggu karena apa? Ya kan retail ada yang scalper, nyopetin, ya kan? Merusak pola bid overnya. Makanya saya bilang, saham-saham yang nggak liquid itu biasanya jarang dilirik oleh retail. Karena nggak berani kan. Saya pribadi juga nggak berani kalau bid overnya cuma 100 gitu. Ya, harganya cuma ratusan tapi bid overnya 100, 200, 500. Nggak berani. Kenapa bandarnya seperti itu? Supaya retail nggak masuk. Tapi dia punya target untuk menaikkan harga. Contoh tuh DCII. Ya, DCII adalah saham super bagger yang tidak pernah liquid. Ya kan? Kenapa nggak pernah liquid? Karena nggak mau ngajak-ngajak retail. Ownernya mau kaya sendirian, nggak mau ngajak kalian kaya. Inti kasarannya seperti itu, nggak mau ngajak kita kaya. Ya udah, kalau saham seperti itu gimana? Mau masuk silakan, tapi paham resikonya, masuk dikit-dikit aja lah ya. Kalau kalian mau ikut-ikut atau iseng-iseng di saham-saham yang aneh-aneh gitu. Tapi ya kembali lagi resikonya dihitung aja. Kalau saya sih dengan saham seperti itu ya saya masuk aja receh-receh aja. Uang-uang yang ya kecil-kecil aja karena ya tiba-tiba bisa ARB mendadak, tiba-tiba bisa ARA, ya suka-suka aja. Ya, itu harus diperhatikan baik sih menurut saya. Oke, baik Om Ben, ini ada pertanyaan tentang banyak yang nanya tentang scalping nih kelihatannya karena mungkin nanti di minggu-minggu depan Om Ben akan lebih banyak bahas tentang teknik-tekniknya kali ya Om Ben. Iya, betul. Ya karena banyak banget pertanyaan gimana sih cara screeningnya scalping gitu ya. Mungkin Om Ben karena waktu kita udah nggak waktu kita terbatas, mungkin dari Om Ben bisa memberikan sedikit wejangan gitu ya untuk sahabat Mirai Asset yang besok akan berkompetisi nih di HOTS Championship season ke-6 ini Om Ben. Ya, kalau dari saya sih intinya adalah teman-teman kalau tadi ya mau entry itu ngerti resikonya dan ngerti dasarnya. Pasti akan banyak saham yang akan bergerak ya. Pasti saya yakin sekali besok akan minggu-minggu ini akan banyak saham yang bergerak dan digerakkan seperti itu. Karena ya market kompetisi bergairah ya, rame, scalpernya juga pasti rame juga, market inisiatornya juga banyak bekerja di sana pasti ya, karena marketnya mulai bergairah lagi. Cuman mungkin hari Senin ya pemanasan dulu kali, mungkin ada orang-orang yang market inisiator mulai pemanasan di beberapa saham. Kalau direspon baru jalan, kalau enggak ya mungkin mereka akan sedikit cooling down dulu. Intinya adalah jangan FOMO ya, jangan FOMO dan disiplin. Jangan pernah nyangkut di saham gorengan. Saran saya seperti itu. Apalagi nyangkutnya all in dan di pucuk di arah. Kalau memang nyangkutnya cuma sedikit-sedikit sih mungkin bisa kembali ya di market kompetisi. Tapi kalau sahamnya sudah guyuran dan udah naik kencang kemudian diguyur ARB itu bahaya sekali. Karena untuk kembali itu butuh, ya bisa akan kembali tapi belum tentu juga kembali. Jadi jangan gini teman-teman. Saya paling nggak suka itu dengan ketidakpastian di market. Alias begini. Misal nih saya nyangkut di saham A gitu ya. Sahamnya pernah arah 200 kemudian sekarang harganya 100. Saya nyangkut di harga 180. Saya nggak suka yang nggak pasti seperti itu. Karena apa? Artinya intinya adalah kita punya uang mati. Yang tadi dulu pernah saya bilang analoginya, kita punya barang-barang mati yang nggak laku di market. Dan itu membuat cash kita terganggu. Sampai pada akhirnya kita nggak bisa dapat saham-saham potensi yang kita bisa mainkan atau perdagangkan seperti itu. Itu bahaya sekali karena apa? Banyak sekali orang akhirnya udahlah saya top up aja. Top up nggak menyelesaikan masalah. Karena apa? Kalian top up pasti nyangkut lagi karena kalian nggak bisa mengatasi yang saham-saham nyangkut ini. Jadi intinya adalah kalau kalian punya porto nyangkut ini harus mulai dibenerin ya.
Jadi hati-hati, pahami resikonya teman-teman ya. Kalau marketnya volatil, pahami resikonya. Jangan sampai kalian orang lain bersukacita, kalian menderita di atas kesenangan orang lain ya, gara-gara kalian nggak mengerti. Ingat ya analoginya, ini adalah rantai makanan ya. Jadi jangan sampai kalian jadi bagian yang cuci piring terus ya. Cuci piring boleh lah, awal-awal semua juga cuci piring, tapi at the end kita harus mulai belajar mengedukasi diri. Kita harus upgrade diri kita supaya kita gesit dari guyuran-guyuran seperti itu. Kita nggak cuci piring ya, biar orang lain cuci piring. Seperti itu sih Bu Marta. Baik Om Ben, jadi jangan terus mau jadi trader culun ya Om Ben. Betul, harus Naik belajar kelas terus, gitu. naik kelas. Oke, baik. Terima kasih Om Ben untuk materinya dan juga untuk pembahasannya yang sangat menarik untuk malam hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di pekan depan ya Om Ben untuk pembahasan mengenai apa nih kira-kira Om Ben? Saya akan coba mengajari sedikit ya tentang foreign flow ya. Tentang foreign flow. Sepertinya foreign flow jarang sekali dibahas ya. Tapi karena ini mungkin mengenai Windows dressing ya, saya bahas foreign flow lah ya, supaya lebih menarik. Dan nanti semoga aja ada saham-saham yang bisa saya rekam ya, seperti itu untuk kita bisa belajar bareng-bareng ya. Untuk kedepannya saya akan coba memberikan studi kasus seperti itu. Semoga aja ada gitu aja ya, karena kan kita nggak pernah ngerti ya, seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Om Ben dan ditunggu banget materinya untuk minggu depan. Ya, oke. Dan sahabat Miraset, terima kasih sahabat Miraset sudah mengikuti kelas mentorship yang terakhir di hari ini. Untuk saat ini saya akan kembalikan ke Rizda. Silakan Rizda. Oke, terima kasih Mbak Marta, terima kasih Om Ben. Gila, materinya hari ini cukup bikin aku mendapatkan hidayah ya Om Ben. Makasih Bang. Hidayah. Makasih banyak ya Om Ben buat materinya. Dan untuk teman-teman sahabat Miraset, hari ini rame banget tahu sesinya malam hari ini, dan semoga bermanfaat, semoga siap juga buat teman-teman. Besok kita udah mulai kompetisi ya Mbak Marta, Om Ben juga. Dan akhir kata aku sampaikan, sampai jumpa di mentorship minggu depan. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih, selamat malam. Malam.